Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat yang sehat akan mendorong ekonomi negara yang kuat. Itu sudah pasti. Oleh karena itu transformasi sektor kesehatan menjadi bagian krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangkaian diskusi yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, kita telah mendiskusikan berbagai macam hal yang krusial dan dianggap penting dari sektor kesehatan dikaitkan dengan bagian ekonomi. Sektor kesehatan telah terbukti sebagai salah satu penggerak ekonomi yang paling tangguh dan berkelanjutan. Kita lihat pada saat COVID-19, semua sektor runtuh lantak dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa dikatakan 0%, bahkan ada beberapa yang minus. Tetapi sektor kesehatan pada saat pandemi menduduki kenaikan yang signifikan. Mulai dari ketahanan industri, vaksin, alat kesehatan, hingga produksi kesehatan yang menciptakan efek domino positif yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari diskusi-diskusi tersebut saya ingin menekankan satu hal yang penting, bahwa transformasi kesehatan dan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan akses pelayanan publik yang memadai dan signifikan. Ini sangat penting karena pertumbuhan ekonomi saja yang tidak memberikan akses pada pelayanan publik itu tidak akan membuat negara menjadi makmur. Masyarakat tidak bisa menikmati secara langsung. Tapi kalau tingkat pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pelayanan publik yang signifikan akan membuat pelayanan publik menjadi baik. Kementerian Kesehatan terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam mendukung layanan kesehatan yang lebih aksesibel bagi masyarakat. Misalnya penggunaan telemedicine ketika terjadi pandemi COVID-19. Masyarakat daerah lebih mudah mengakses layanan kesehatan menjadi alternatif penggunaan telemedicine setelah kita menghadapi dan mempunyai kisah sukses telemedicine ketika kejadian COVID-19. Upaya lainnya adalah pengembangan industri farmasi, alat kesehatan dalam negeri, sehingga Indonesia kini mampu memproduksi berbagai alat kesehatan dan vaksin sendiri serta aktif melakukan uji coba vaksin global. Selain itu ada 3 program Quick Win yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau 280 juta penduduk di seluruh Indonesia yang cakupannya sampai saat ini sudah lebih dari 17 juta dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Kemudian pengentasan TBC menjadi salah satu prioritas di Quick Win juga, dan kita harapkan di tahun 2030 TBC angkanya akan turun menjadi 50% atau mungkin bahkan lebih dari itu di masyarakat Indonesia. Dulu kita peringkat ketiga sesudah India dan Cina. Tapi Cina dengan kisah suksesnya mengatasi TBC berhasil menurunkan angka TBC. Penduduknya lebih besar Cina daripada Indonesia, tetapi dia bisa menurunkan signifikan angka TBC. Ini adalah salah satu peluang yang strategis yang harus kita gunakan baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal strategis bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Obat regimen yang singkat, riset vaksin, penguatan laboratorium menjadi salah satu fundamental dalam menurunkan angka TBC yang menjadi salah satu quick win dari Bapak Presiden. Kemudian yang ketiga, program quick win adalah peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Ada 66 rumah sakit yang sudah diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan di berbagai pelosok Nusantara yang nanti akan rekonstruksi dari tipe D menjadi perawatan tipe C. Dan ini akan menumbuhkan sektor pelayanan dan aksesibel publik yang baik. Teman-teman sekalian, pertumbuhan ekonomi menjadikan fondasi untuk infrastruktur kesehatan, sementara inovasi teknologi seperti telemedicine menciptakan solusi mengatasi hambatan geografis yang menjadi salah satu hal yang harus dipecahkan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kedua hal tersebut harus kita manfaatkan agar transformasi kesehatan memiliki dampak bagi seluruh masyarakat dan pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati oleh semua rakyat. No one left behind. Tidak ada yang ketinggalan di belakang. Pertumbuhan ekonomi harus senantiasa disertai dengan pelayanan publik yang maksimal baik di daerah di kota besar maupun di masyarakat di daerah terpencil. Dukungan dan upaya dilakukan Kementerian Kesehatan yang optimal agar dukungan kolaborasi lintas sektor bisa terjadi. Akhir kata, semoga diskusi hari ini memperkuat momentum yang penting dalam memperkuat transformasi kesehatan, dan saya mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh CNBC dalam menyatukan sistem ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor kesehatan. Yang paling penting sekali lagi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan ini harus bisa dinikmati oleh rakyat kita, masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke.